Pada dasarnya, sebuah percobaan dan penelitian dalam bidang sains memang wajib dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan atau jawaban empiris yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Hal inilah yang membuat kadang ilmuwan punya eksperimen aneh dengan segudang ide gilanya. Nah, pada video kali ini hewan populer akan menyajikan eksperimen-eksperimen dengan seekor babi. Bagaimana hasilnya? Mari kita simak ulasannya. Pertanyaan pertama, kalian percaya nggak kalau organ tubuh pada hewan ternyata bisa didonorkan pada manusia? Percaya nggak? Kali ini kalian harus percaya. Soalnya ilmuwan Amerika Serikat di Pusat Kesehatan NYU New York City sukses melakukan transplantasi ginjal babi ke manusia untuk pertama kalinya. Artinya ginjal babi bisa jadi alternatif transplantasi ginjal. Tapi bukan sembarang ginjal babi, gengs. Dilansir dari Reuters, ginjal yang diambil dari babi adalah yang sudah mengalami rekayasa genetik dan bisa diterima tubuh manusia. Ginjal babi lalu ditransplantasikan ke pasien yang sudah mengalami mati otak dengan tanda-tanda disfungsi ginjal, tentunya atas izin keluarga pasien. Hasilnya ginjal berfungsi dengan normal dan mampu memproduksi urin dan tidak ada tanda penolakan langsung. Bermanfaat banget ya. Tapi kalau di Indonesia bisa nggak sih? Halal nggak sih? Dikutip dari CNN Indonesia, Universitas Al-Azhar Mesir mengeluarkan fatwa terkait hukum transplantasi ginjal babi ke tubuh manusia. Menurutnya, hal ini dihalalkan dalam 2 syarat, yaitu kondisi darurat dan jika lebih aman. Eksperimen lainnya yang pernah dilakukan terhadap babi adalah dengan menyimpannya ke kedalaman laut. Apa yang terjadi? Para peneliti dari Victoria Experimental Network Under the Sea atau Venus mencoba menjawab pertanyaan ini dengan menurunkan 2 bangkai babi. Satu berada dalam kandang dan satu lagi tidak dikurung ke dasar laut. Dan hasilnya hanya dalam beberapa jam bangkai-bangkai babi itu tertutupi oleh amfipoda atau belatung laut. Dalam hitungan hari saja amfipoda telah melucuti daging bangkai dari babi dan hanya menyisakan tulang belulang. Temuan ini mungkin berguna bagi ilmuwan forensik sekaligus untuk melihat apakah mayat berpotensi untuk dimakamkan di laut atau tidak. Mari kita beralih ke eksperimen selanjutnya, yakni babi cloning yang lahir di Tibet, Cina Barat Daya. Untuk pertama kalinya sukses dilahirkan hasil aplikasi cloning sel somatik di wilayah Tibet. Babi ini lahir di Pusat Riset Babi Tibet di Universitas Pertanian dan Peternakan Hewan Tibet. Hasil ini menjadi perhatian sebab babi yang dikloning adalah babi Tibet jenis babi langka yang ditemukan di dataran tinggi Qinghai, Tibet dan dapat hidup di daerah dataran tinggi, bercuaca dingin, dan pegunungan. Kesuksesan yang dilakukan membuat para peneliti mengambil langkah untuk menggunakan teknologi pendingin super untuk menyimpan sel somatik klona babi tanpa batas waktu, agar dapat digunakan nantinya jika spesies babi Tibet telah punah. Cloning memang sudah sangat sering dilakukan, tapi bagaimana jika membangkitkan makhluk hidup yang sudah mati? Seperti pada kisah fiksi ilmiah Frankenstein karya novelis Mary Shelley. Mungkin ini sedikit mustahil, tapi riset yang dilakukan oleh tim dari Yale School of Medicine mungkin dapat membuka kemungkinan akan skenario ini. Hasil riset para peneliti berhasil mengembalikan fungsi otak babi yang telah mati dengan menggunakan sistem perfusi buatan yang disebut BrainX. Sistem ini memungkinkan mengalirnya cairan mirip darah untuk dapat memenuhi otak babi, yang memungkinkan beberapa area otak dapat bertahan hidup lagi, bahkan setelah jantung dan paru-paru berhenti bekerja. Penemuan ini membuka dilema etika sains yang perlu dipertimbangkan. Bisa jadi suatu saat nanti, pasien penderita stroke atau serangan jantung bisa diselamatkan. Semoga saja. Kalian pernah dengar, menuangkan Coca-Cola ke daging babi mentah bisa membuat cacing muncul di permukaan? Berita ini sempat ramai diperbincangkan. Menjawab pertanyaan ini, channel YouTube De Santoso pernah melakukan eksperimen untuk membuktikan apakah benar belatung akan keluar dari daging jika direndam dengan Coca-Cola. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan kepala babi yang dituangkan 10 botol Coca-Cola ke dalam box selama 24 jam. Benar gak sih bakal keluar cacing belatung? Hasilnya,
Warna dagingnya memang berubah, tapi tidak ditemukan cacing atau belatung keluar dari dalam daging. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan di laman kominfo.go.id kalau kabar babi akan mengeluarkan racun setelah direndam Coca-Cola hanyalah hoax. Kalau menuangkan Coca-Cola ke daging babi bisa bikin cacing muncul adalah hoax. Bagaimana dengan kabar kalau ternyata babi bisa bermain game? Bagaimana itu? Nah, sebuah percobaan pernah dilakukan pada 4 ekor babi. Dan kalian tahu hasilnya? Ternyata babi-babi ini sangat pandai bermain video game. Secara khusus, percobaan dilakukan dengan mengajari babi cara memanipulasi joystick untuk memainkan video game di monitor depan mereka. Selama percobaan berlangsung, babi diberi hadiah makanan jika mereka memainkan permainan dengan benar, serta diberikan dorongan verbal jika berhasil. Hanya saja, studi ini terbilang kalau babi gagal memenuhi kriteria tertentu, seperti yang pernah dilakukan oleh primata. Tapi mungkin saja, hal ini karena desain eksperimen yang tidak ditujukan untuk hewan dengan ketangkasan terbatas seperti babi. Nah, kita sudah bahas bagaimana primata dan babi bermain game. Sekarang mari kita bahas persilangan babi dengan monyet. Kira-kira bakal jadi seperti apa? Karena rasa penasaran ini, ilmuwan asal Cina melakukan eksperimen yang melahirkan hibrida babi monyet pertama di dunia dengan hati, limpa, paru-paru, dan kulit yang mengandung sel babi dan monyet. Sel induk monyet ditanam di laboratorium dan kemudian disuntikan ke dalam embrio babi 5 hari setelah pembuahan. Lebih dari 4.000 sel kera ditanamkan di induk babi sebelum melahirkan 10 anak babi. Namun hanya 2 si merah dan keduanya mati setelah berumur seminggu. Diharapkan persilangan babi monyet ini dapat membuka jalan bagi organ manusia yang ditumbuhkan oleh hewan. Dan eksperimen yang terakhir adalah babi yang bisa bercahaya dalam gelap. Bagaimana konsepnya? Dikutip dari laman nationalgeographic.grid.id, ilmuwan Cina berhasil menciptakan babi pertama di dunia yang bisa bercahaya dalam gelap. Caranya dengan menyisipkan gen ubur-ubur pada embrio babi. Teknologi ini berhasil dikembangkan oleh University of Hawaii di Manoa School of Medicine. Hasilnya, ada 10 babi kecil yang bisa menyala hijau dalam gelap. Ternyata, teknik ini bukanlah yang pertama kali digunakan. Para ilmuwan telah melakukan penelitian pada seekor kelinci di Turki awal tahun ini. Keren juga ya.